Jalan-jalan ke Kota Batu, pulangnya mampir ke rumah Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian. Materi ini merupakan kelanjutan dari jurnal umum. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa di akhir periode akuntansi kita perlu melakukan penyesuaian? Pas banget nih, di video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian mulai dari pengertiannya, tujuan, sampai contoh sederhananya. Perhatikan baik-baik ya, setelah video ini kalian diharapkan bisa memahami dan menyusun jurnal penyesuaian yang baik dan benar. Yuk, mari kita mulai. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang pengertian jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Sesuai dengan namanya, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengakui pendapatan atau pengeluaran pada periode terjadinya. Jadi, beban atau biaya yang belum diakui atau belum dicatat akan dicatat di jurnal penyesuaian yang bertujuan untuk memperbarui saldo akun di buku besar agar sesuai dengan kondisi real perusahaan di akhir periode. Selanjutnya, tujuan jurnal penyesuaian. Apa saja tujuan jurnal penyesuaian? Yang pertama yaitu agar laporan keuangan mencerminkan kondisi real. Yang kedua, menghindari kesalahan pengakuan pendapatan dan beban. Ketiga, memenuhi prinsip akuntansi akrual. Selanjutnya, jenis-jenis jurnal penyesuaian. Jenis-jenis jurnal penyesuaian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu deferrals dan accruals. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, deferrals. Deferrals terbagi menjadi dua kategori, yaitu prepaid expense dan unearned revenue. Yang pertama, prepaid expense atau beban dibayar di muka, artinya adalah beban tersebut sudah dibayarkan secara tunai sebelum beban tersebut digunakan. Yang kedua, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Artinya adalah kita sudah menerima uang tetapi kita belum melakukan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, accruals. Accruals terbagi atas dua kategori, yaitu accrued revenues dan accrued expense. Yang pertama, accrued revenues atau piutang pendapatan, maksudnya adalah pendapatan atas jasa yang kita berikan, namun belum kita terima secara tunai. Yang kedua, accrued expense atau beban terutang. Maksudnya adalah beban yang sudah terjadi namun masih belum dibayar atau sering kita sebut beban yang masih harus dibayar. Agar lebih jelas, mari kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama, deferral pada prepaid expense. Contoh transaksinya seperti bayar sewa atau iklan atau asuransi. Contoh transaksinya, pada 1 Januari 2025, PT Nexa Blue membayar asuransi kesehatan sebesar Rp2.400.000 untuk masa 1 tahun dan dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Otomatis, pada akhir bulan, asuransi kesehatan perusahaan sudah kadaluarsa selama 1 bulan dan sudah dibebankan, sehingga kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat serta mengakui adanya beban asuransi atau insurance expense. Maka, pada jurnal penyesuaian, kita menggunakan akun insurance expense pada prepaid insurance sebesar Rp200.000, di mana angka Rp200.000 perhitungannya adalah jumlah pembayaran dibagi jangka asuransi. Selanjutnya, unearned revenue. Contoh transaksinya, pada 10 Januari 2025, PT Nexa Blue menerima pembayaran sebesar Rp2 juta untuk jasa yang akan diharapkan selesai di bulan Mei. PT Nexa Blue mencatat pembayaran tersebut sebagai pendapatan dibayar di muka atau unearned service revenue. Otomatis, pada akhir bulan, pembayaran untuk jasa 1 bulan sudah diakui sebagai pendapatan atau service revenue. Nah, di akhir bulan dilakukan jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue dikurangi. Lalu, sebagian sebesar Rp400.000 diakui sebagai pendapatan atau service revenue karena jasa sudah diberikan. Selanjutnya adalah accrual pada accrued revenue. Contoh soalnya, PT Nexa Blue telah menyelesaikan jasa servis senilai Rp1.800.000 pada 12 Januari, tetapi pembayaran baru akan diterima pada awal bulan Februari.
Maka pada akhir bulan, walaupun uangnya belum diterima, jasa sudah selesai diberikan pada bulan Januari. Karena itu, pendapatan sebesar Rp1.800.000 tetap diakui sebagai pendapatan accrual atau account receivable. Maka pencatatan pada jurnal penyesuaian accounts receivable pada service revenue sebesar Rp1.800.000. Yang kedua, accrual pada accrued expense. Contoh transaksinya, pada 24 Januari 2025, akun beban gaji neraca saldo menunjukkan saldo sebesar Rp6 juta. Pada akhir periode diketahui masih ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp1.500.000. Maka di akhir periode, gaji yang belum dibayar tetap harus dicatat, karena itu merupakan beban gaji atau salaries and wages expense dan hutang gaji atau salaries and wages payable diakui sebesar Rp1.500.000. Pada akhir periode, pencatatan di jurnal penyesuaian salaries and wages expense pada salaries and wages payable sebesar Rp1.500.000 karena masih belum dibayar atau termasuk hutang gaji. Yuk, mari kita berlatih soal latihan jurnal penyesuaian. Pada 1 Januari 2025, PT Nextel belum membayar sewa gedung sebesar Rp3 juta untuk 3 bulan. Jurnal penyesuaian yang diperlukan pada 31 Januari 2025 adalah, menurut kalian, manakah pilihan yang benar? Pilihan yang tepat adalah B. Pada akhir bulan, otomatis waktu sewa gedung perusahaan tersisa 2 bulan lagi, sehingga kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat serta mengakui adanya beban sewa atau rent expense. Maka pada jurnal penyesuaian, kita menggunakan akun rent expense pada prepaid rent sebesar Rp1 juta, di mana angka Rp1 juta perhitungannya adalah jumlah pembayaran dibagi lama sewa. Pergi ke pasar membeli buku. Tidak lupa pulang membawa pena. Jurnal penyesuaian kita pelajari bersama agar laporan keuangan tepat dan bermakna. Terima kasih telah menonton. Semoga materi ini dapat membantu kalian.